Shalom, Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bertemu kembali kita di dalam Renungan Pekan Pendidikan Kristen. Hari ini Sabtu 18 September 2021, di mana hari ini merupakan hari terakhir Pekan Pendidikan Kristen. Dan mari kita bersama awali dengan kita memujikan Walau Ku Tak Dapat Melihat. Dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Mari kita bersama berdoa, kami hantarkan. Bapa di surga, terima kasih karena di dalam satu pekan ini Tuhan menyertai kami
Sehingga melalui pekan pendidikan Kristen ini kami semakin belajar bahwa pendidikan, bahwa pembelajaran yang dari Tuhan mengantar kami untuk dapat menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Hari ini di dalam renungan pekan pendidikan Kristen pada hari terakhir, Tuhan kiranya menyertai kami kembali di dalam merenungkan firman Tuhan. Tolong kami ya Tuhan, sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini diambil dari Filipi 4 ayat 10 sampai 13. Filipi pasal 4 ayat 10 sampai 13 yang demikian. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, tetapi aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Demikian bacaan kitab suci. Yang berbahagia ialah setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Renungan kita saat ini dengan judul pribadi utuh itu optimis. Pribadi utuh itu optimis. Bapak Ibu dan Saudara yang terkasih, kira-kira apa tanggapan kita bila menghadapi sebuah masalah atau kesulitan? Jadi ketika kita menghadapi sebuah masalah ataupun kesulitan, tanggapannya bagaimana kira secara spontan? Mungkin secara umum tanggapannya adalah mengeluh. Ya kok koyong ini. Dan memang banyak orang yang akan segera mengeluh ketika menghadapi sebuah kesulitan. Dan kemudian secara spontan pula umumnya orang-orang itu akan segera meminta bantuan pada pihak lain. Bisa orang tua, bisa saudara, tetangga, teman, bahkan orang lain yang sama sekali tidak kita kenal. Di mana diharapkan pertolongan itu akan bisa meringankan beban atau memberikan jalan keluar. Di dalam bacaan kita saat ini, nats yang kita baca di dalam ayat yang ke-13, Paulus setiap kali menghadapi kesulitan, setiap kali menghadapi permasalahan, dia selalu menguatkan dirinya. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Tuhan, yang memberikan kekuatan kepadaku. Dan memang di sini Paulus bersaksi bahwa seringkali permasalahan yang dihadapi, permasalahan yang ditemui, itu ternyata bisa dihadapi dan ia tidak mengeluh. Karena apa? Ia yakin bahwa semua kesulitan itu dapat ditanggungnya. Bukan karena ia sangat hebat, melainkan ia meyakini bahwa ia mempunyai Tuhan yang hebat, memiliki Tuhan yang selalu memampukan untuk mengatasi berbagai masalah di dalam kehidupannya. Inilah orang yang optimis. Inilah orang yang selalu melihat sisi positif di dalam kehidupannya. Tapi beda dengan sok optimis ya. Kalau sikap sok optimis itu adalah sikap yang suka pamer optimisme, tetapi sesungguhnya enggan untuk berusaha dan mudah sekali patah semangat. Namun apa yang
lakukan oleh Rasul Paulus adalah sebuah optimisme yang sejati, sikap optimis yang benar-benar melihat bahwa kehidupannya itu adalah kehidupan yang memang penuh dengan pengharapan. Sebab ia meyakini kalau mau berusaha, pastilah Tuhan memiliki solusi bagi kehidupan kita. Gitu. Di mana ada kemauan, disitulah ada jalan. Setiap kali Paulus bersedia menghadapi kesulitan, maka Tuhan sendiri yang akan memampukan dia mengatasi kesulitan itu, Bapak Ibu. Lalu dia pun menjadi semakin tangguh, dia pun akhirnya menjadi semakin kuat. Dan inilah contoh orang yang utuh, orang yang optimis, yaitu orang yang tidak mudah mengeluh, orang yang tidak mudah putus asa ketika berhadapan dengan masalah, pantang menyerah, pantang ngelukru. Karena ia tahu bahwa setiap masalah yang dipakai oleh Tuhan ternyata itu menjadi sarana untuk apa? Untuk melatih agar kita itu menjadi orang yang memiliki pribadi yang semakin tangguh. Maka mari kita membiasakan diri, Bapak Ibu, membiasakan diri berusaha menjadi orang yang utuh, pribadi yang utuh, tetap optimis ketika menghadapi kesulitan dan masalah. Karena kita yakin bahwa Tuhan memakai semua kesulitan dan masalah untuk membentuk dan melatih kita agar menjadi semakin tangguh. Dan ketika kita menjadi semakin tangguh, maka kita akan semakin membumi di masa pandemi ini. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini berkat Tuhan benar-benar tercurah dalam kehidupan kami. Biarlah kami bersyukur atas pekan pendidikan Kristen yang Tuhan berikan kepada kami saat ini. Membumi di masa pandemi, yang mengingatkan agar kami menjadi orang-orang yang optimis, menjadi orang-orang yang selalu waspada, menjadi orang-orang yang tidak mudah mengeluh. Maka mampukan kami ya Tuhan untuk belajar, mampukan kami untuk selalu berpengharapan kepada Tuhan saja. Kembali kami bersyukur karena pekan pendidikan Kristen saat ini bolehlah berjalan dengan lancar dari pembukaan sampai dengan penutupannya. Tuhan sertai kami kembali agar dalam belajar, agar dalam menimba ilmu tidak hanya berhenti di sini, namun di setiap waktu bolehlah kami semakin belajar akan kehidupan kami untuk menjadi orang-orang yang utuh, menjadi orang-orang yang membumi di masa pandemi ini. Kembali kami berdoa ya Tuhan bagi sekolah-sekolah Kristen yang Tuhan tempatkan dimanapun, secara khusus di Sukoharjo, TK Purwani, dan SD Masehi. Tuhan berkati perkembangannya, Tuhan sertai para pengajar, para guru, para orang-orang yang terlibat di dalamnya, sehingga sekolah-sekolah Kristen yang ada semakin memancarkan kasih Tuhan. Apabila memang sedang menghadapi kemajuan atau sedang menghadapi tantangan-tantangan zaman, Tuhan yang akan memampukan dalam melewatinya sehingga tetap bertahan. Demikian ya Tuhan, doa ini kami naikkan dan kami lanjutkan dengan doa-doa kami pribadi.